Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Kadek Adi Alpiandi, NIM 180444110 dari kelas 6 gabungan 1 jaringan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi FTP server pada aplikasi VirtualBox. Jadi aplikasi yang perlu kita siapkan itu aplikasi VirtualBox, aplikasi WinSCP, dan aplikasi pada HP Android kita, yaitu aplikasi FTP Client atau aplikasi NFTP, karena di sini kita akan menghubungkan HP Android kita ke laptop setelah melakukan konfigurasi FTP server. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi VirtualBox terlebih dahulu. Nah, setelah aplikasinya terbuka, kemudian kita jalankan mesin yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita jalankan. Oke, kita tunggu mesin sementara berjalan. Oke. Itu ini kita close saja. Oke, kita close. Nah, di sini kita akan login sebagai root. Kita ketik root. Dan kita masukkan passwordnya. Passwordnya dulu saya buat 1, kita enter. Nah, sebelum kita melakukan instalasi FTP server, sebaiknya kita mengatur terlebih dahulu IP address-nya. Nah, di sini saya akan mengecek IP address saya. Saya sarankan pastikan kalian terhubung dengan jaringan. Kita ketik cmd, dan kita ketik ipconfig. Nah, jadi di sini kita harus terhubung dengan jaringan internet, karena di sini kita mengatur IP tidak secara manual tapi secara terhubung dengan internet. Jadi IP address dari jaringan internet yang telah diterima oleh laptop saya itu 192.168.10.110. Oke, kita atur di sini. Oke, kita ketik nano /etc /network /enter. Oke, kita enter. Nah, di sini kita atur IP-nya. Di sini kita hapus jadi auto ETH0. Kemudian di sini kita hapus DCP-nya menjadi static. Kita enter, kemudian kita tab, kita ketik address 192, tadi IP-nya 168.43. Di sini kita gunakan 10 saja ya. Usahakan di akhir address yang samakan dengan IP yang diterima oleh laptop kita. Nanti setelah itu berbenturan antara IP yang diterima oleh laptop dan IP yang kita atur di VirtualBox. Sehingga kita ketik netmax. Untuk netmax kita samakan 255.255.255.0. Untuk gateway nya kita juga samakan 192.168.43.1. Setelah selesai kita simpan, Ctrl X, Y, lalu enter. Kemudian kita restart dengan perintah etc init.e/networking restart. Nah, berhasil. Setelah kita berhasil mengonfigurasi IP address-nya, kemudian kita cek IP address-nya, ipconfig. Nah, setelah berhasil, di sini kita akan mengecek, kita tes mengeping Google atau mapping 8.8.8. Nah, sebelum kita mapping, sebaiknya kita atur terlebih dahulu jaringan pada VirtualBox. Nah, di sini kita masuk pada pengaturan jaringan itu pada piranti, kemudian kita pilih jaringan, kemudian kita pilih pengaturan jaringan. Nah, untuk jaringannya kita rubah menjadi adapter terbreak. Oke. Dan untuk tiga lanjut di sini kita izinkan semua, karena jika kalian tolak nanti itu tidak bisa. Kita ping google.com. Nah, untuk di sini pada Qualcomm kita sesuaikan pada pengaturan jaringannya, yaitu kita sesuaikan di
sini kita klik kanan pada jaringan, kemudian kita open network, kemudian kita pilih change adapter setting, dan di sini kita cek status jaringan itu Qualcomm, dan kita ping Google, kita ping 8.8 terlebih dahulu. Oke, berhasil. Setelah berhasil kita Ctrl C, kemudian kita cek ping google.com. Oke, berhasil. Ctrl C. Nah, setelah berhasil, di sini kita sebelum melakukan instalasi FTP server, pastikan kita terlebih dahulu kita melakukan perintah apt-get. Nah, sebelum kita apt-get update, kita masuk pada perintah nano /etc/apt/source.list, kita enter. Nah, di sini kita akan masukkan sebuah sintak, sebuah perintah. Di sini kita tutup ya. Di sini sebelumnya akan terbuka, kita tutup menggunakan tanda pagar. Nah, kemudian kita bawa, kita enter satu kali, kemudian kita masukkan perintah dep http://kebo.lsm.org/debian/jc main contrib non free. Kita enter, kita masukkan perintah dep lagi http://kebo.plsm.org/debian/jc updates main contrib non free. Ini bawahnya kita masukkan lagi dep http://kebo.lsm.org/debian security/jc/updates main contrib non free. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Karena jika ada salah pengetikan satu huruf saja, nanti hasilnya bahkan error. Nomor pertama dep.2/dep-kebo debian. Oke, yang kedua, oke, yang ketiga juga. Oke, coba kita simpan, Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, sebelum kita melakukan update, kita ping Google terlebih dahulu. Kita pastikan kita tetap terkoneksi dengan jaringan internet. Kita ping Google terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Oke, berhasil. Enter C. Kemudian kita masuk pada perintah apt-get update. Nah, di sini kita akan mengupdate-nya. Kita akan mengupdate perintah yang kita masukkan sebelumnya, apakah sudah berhasil atau sudah benar atau masih ada salah. Karena jika ada salah, nanti akan ada pemberitahuan itu perintah yang kita masukin itu pilot atau gagal. Oke, kita tunggu sebentar loading. Jadi saya pastikan kalian tuh sebelum install ini kalian terlebih dahulu untuk mengupdate-nya, baru kita masuk pada perintah installnya. Dan di sini saya juga pastikan bahwa kalian harus terkoneksi dengan jaringan internet, karena di sini kita mengatur atau men-setting IP address-nya itu secara online, bukan secara manual. Jadi kita berpatokan pada IP address yang diterima oleh laptop kita dari jaringan hotspot yang diterima oleh laptop. Oke, sementara mengupdate, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Di sini perintahnya hampir sama seperti kita mengkonfigurasi SSH ya. Kita harus terlebih dahulunya kita harus mengupdate-nya. Di sini pun sama, kita harus juga mengupdate terlebih dahulu baru kita akan menginstal FTP servernya. Oke, kita tunggu. Oke, sementara loading. Nah, jika kalian gagal dalam memping Google, kalian tinggal masuk saja pada perintah nano /tc/result.com. Nah, nanti kalian disitu tinggal mengetik name server yaitu 8.8.8.8, baru kalian simpan, baru kalian restart, baru kalian kembali memping Google. Pasti akan berhasil.
Oke, kita tunggu bentar loading. Oke, sekitar 2 menitan. Oke, kita tunggu. Sini proses pengupdateannya itu cukup makan waktu ya, karena di sini servernya itu mengupdate agak lama. Oke, kita tunggu. Oke, lagi 45 sekon. Oke, ini tergantung juga kecepatan dari jaringan kalian ya, dan kapasitas laptop kalian. Oke, kita tunggu. Jalan 88%. Oke. Oke, 92%. Oke, sebentar jalan. Oke, loading. Kita tunggu. Baru jalan 15%. Oke. Kita tunggu sampai di angka 4581. Oke, baru jalan 1000 lebih. Oke, kita tunggu. Oke, baru 30%. Oke, 56%. Kita tunggu. Oke, 70%. Oke, sebentar jalan 80%. Kita tunggu sekitar 5 detik ya. Oke. Oke, sebentar jalan. Ternyata ada pilot ya, pilotnya di padaku. Oke, kita cek. Sini ada pilot. Sini ya, di sini ada salah, maunya security, saya tulis sucu. Oke, kita simpan. Nah, jadi di sini juga kita tidak boleh salah dalam pengetikan perintah yang kita masukkan ya, kita tidak boleh salah. Oke, kita masih jalan. Kalau ada salah satu huruf itu hasilnya akan error kan, kelihatan pilot. Oke, sebentar jalan. Ternyata error pada bagian pengetikan security. Saya mengetiknya security. Oke, kita tunggu lagi. Tidak akan lama ya, seharusnya tidak lama. Kita tunggu, ntar jalan. Pastikan kalian mengetiknya itu benar supaya tidak ada pilotnya, karena salah satu huruf saja itu akan hasilnya akan pilot. Oke, sudah berhasil. Jika setelah ada perintah wt23 is no public sekian itu artinya perintah yang kita masukkan itu sudah benar, sehingga kita akan melangkah ke penginstalan FTP servernya. Kita masukkan perintah ptget kemudian install prop tpd. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita masukkan huruf capital Y, kemudian kita enter. Oke, sebentar jalan, kita tunggu. Sini juga prosesnya juga lumayan lama ya, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Sini kita sudah masuk pada perintah instalasi dan konfigurasi FTP servernya. Oke, kita tunggu. Udah jalan 90%. Oke.
Sebenarnya kalian bisa mengaturnya lewat putih ya, tapi di sini saya mengaturnya lewat VirtualBox saja. Kita pilih pilihan yang kedua ya, kita pilih standalone. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayaknya manual. Dan kita pilih standalone, kemudian kita kita enter. Ntar jalan. Nah, instalasi FTP servernya telah berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk pada perintah apt get. Nah, di sini kita masuk pada directory home ya. Kita ketikkan nama directory home kita nanti tget kita masukkan perintah nano ya, bukan apt get, nano /etc /prop tpd /prop tpd.com. kita masuk. Kita masuk pada perintah ini. Setelah kalian bisa mengubah nama server namanya tersembarang kalian. Di sini kalian bisa merubahnya sesuka hati kalian, ingin merubahnya menamakan apa, tapi di sini saya menamakannya Debian saja. Ini kita masuk pada perintah paling bawah. Kalau kalian ingin menggunakan putih itu lebih bagus lagi ya, kalian tinggal bisa copy paste, tidak perlu mengetik seperti ini. Tapi saya di sini menggunakan VirtualBox saja. Nah, ini kita ketik anonymous spasi /home nama user biasa kalian. Nah, di sini nama user saya biasa saya itu kadek, jadi saya di sini makan kadek. Kemudian kita enter, kemudian kita tab, kita masukkan ketik user dan tab nama user saya itu kadek. Kita enter dan kita tutup anonymousnya. Kita cek supaya tidak ada kesalahan. Anonymous spasi /home /kadek user kadek dan tutup anonymous. Kita simpan, Ctrl X Y lalu enter. Nah, di sini kita telah berhasil mengkonfigurasi instalasi FTP server. Selanjutnya kita cek pada aplikasi WinSCP. Nah, sini kita login ke directory home. Di sini untuk file protokol kalian rubah menjadi FTP. Nah, untuk hostname di sini kita masukkan IP address yang telah kita konfigurasi sebelumnya, yaitu 162.168.43.10. Nah, untuk username di sini kita namakan username kita itu kadek. Untuk passwordnya itu passwordnya 1. Ini kita login. Di sini kita sudah berhasil masuk ke directory home /kadek. Nah, di sini saya akan masukkan sebuah file, baru kita nanti akan mengeceknya pada VirtualBox. Di sini saya akan masukkan di sini saya masukkan name saya. Saya masukkan. Kalian tinggal tarik saja dari sini, kalian tekan lama baru kita tarik ke sini. Nah, setelah masuk di sini coba kita cek pada VirtualBox. Yang kita cek di sini, sebelum kita mencek kita harus masuk ke directory home /kadek, yaitu perintahnya itu cd spasi home /kadek kita masuk pada directory kadek. Kemudian kita cek dengan menggunakan perintah ls. Nah, berhasil. Sini file yang saya masukkan pada WinSCP telah berhasil masuk pada VirtualBox. Di sini saya akan coba membuat sebuah folder ya dengan perintah mkdir spasi nama belakang saya ya, Alfiandi. Baru saya enter. Sini saya akan mengecek folder yang telah saya buat pada aplikasi WinSCP apakah ada atau tidak. Di sini kita refresh. Ada. Jadi laptop telah berhasil terkoneksi dengan WinSCP, yaitu sini saya akan mengeceknya. Jadi ada. Jadi konfigurasi FTP server pada laptop ini telah berhasil karena telah terhubung dengan aplikasi WinSCP dan aplikasi VirtualBox itu sudah terhubung. Nah, bagaimana dengan HP Android, apakah bisa terhubung ke laptop? Nah, baiklah kita masuk pada HP Android kita, yaitu kita buka HP Android kita. Baiklah, kita akan masuk pada HP Android kita karena pada perintah sebelumnya kita telah berhasil menyelesaikan
konfigurasi instalasi FTP server di laptop kita. Nah, di sini kita akan menghubungkannya antara HP Android kita dan HP dan laptop kita. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi NFTP. Jadi kita buka saja langsung aplikasi NFTP. Nah, setelah terbuka, di sini kita tekan tanda tambah. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya itu 192.168.43.10. Nah, untuk username-nya itu kadek. Nah, untuk passwordnya itu 1. Kemudian kita save. Oke. Baru kita oke. Nah, di sini kita coba membukanya, yaitu kita tekan FTP ini. Oke, berhasil ya. Di sini HP kita sudah terhubung dengan laptop kita. Nah, pada laptop kita ini perintah yang kita masukkan tadi pada aplikasi WinCP dan aplikasi yang telah kita buat pada VirtualBox. Jadi HP kita atau HP Android kita telah terkoneksi dengan laptop kita. Jadi perintahnya sudah berhasil. Baiklah, demikianlah tutorial bagaimana cara instalasi FTP, instalasi dan konfigurasi FTP server pada laptop dan menghubungkannya ke HP Android kita. Nah, jadi sekian tutorialnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.